Shalom, puji Tuhan. Petang ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Tubuh Kita adalah Bait Roh Kudus. Saya ulangi, tubuh kita ini adalah Bait Roh Kudus, rumah Roh Kudus. Kita tahu Allah kita itu Maha Esa. Tapi Allah yang Maha Esa itu Tritunggal adanya. Seperti kita ini sudah sekalian, punya badan, punya jiwa, punya roh. Kita ini juga sebenarnya makhluk Tritunggal. Seperti alam ini sudah sekalian. Ada air, ada api, ada angin. Tiga hal ini yang menghidupkan manusia. Demikian juga Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang disebut Allah Bapa itu dalam orang beragama disebut Allahu Akbar. Itu yang kita sebut Allah Bapa, yaitu Allah yang tinggal di surga. Tapi kemudian berwujud manusia, Allah Anak. Dia itu sudah kan merupakan manusia, penjelmaan Allah menjadi manusia, disebut Allah Anak. Dan kemudian yang ketiga, dia naik ke sorga, dia kirimkan Roh Kudus ke dalam hidup kita, menyertai kita selama-lamanya. Allah di surga, Bapa, Allah di bumi, Yesus, Allah di dalam hati, Roh Kudus. Ketika Tuhan Yesus dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis, maka kita melihat ada tiga pribadi. Yang pertama Tuhan Yesus, anak Allah, dibaptis. Yang kedua kita melihat ada burung merpati, itu lambang Roh Kudus turun atasnya. Dan yang ketiga, suara Bapa, inilah anakku yang kukasihi, dengarlah dia. Jadi kita melihat pada waktu Yesus dibaptiskan, Allah menyatakan dirinya. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, ketritunggalan Allah, keberadaan Allah Esa yang berwujud dalam tiga pribadi itu nyata. Tapi ketika kita sudah sekarang melihat manusia, di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 38, pada waktu itu Petrus berkhotbah. Petrus yang tadinya menyangkal Yesus. Tapi ketika dia sudah penuh Roh Kudus, dia berani. Bagaikan seorang pendekar yang menghadapi bangsa Israel. Dia berkhotbah dan sekali berkhotbah, dia menangkan 3.000 orang dibaptiskan. Karena dia sudah penuh dengan Roh Kudus. Ketika dia berkhotbah, bangsa Israel itu bertanya, apa yang kami harus buat supaya kami selamat? Maka dijawabnya dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah. Hendaklah kamu memberi dirimu masing-masing dibaptis dalam nama Yesus untuk pengampunan dosa. 3, maka kamu akan menerima Roh Kudus. Ini Tritunggal juga. Tidak terpisahkan. Yang pertama bertobat. Bertobat itu meninggalkan jalan hidup kita yang berpusat diri kita. Yang berpusat kepada kedagingan kita. Lalu kemudian kita percaya Tuhan Yesus, berbaptis. Artinya kita mati dari hidup yang lama. Bangkit dalam hidup baru. Yang mati itu bukan badan kita. Tapi kedagingan kita, keakuan kita, hidup kita yang berpusat diri sendiri harus mati, bertobat.
lalu kita menyatakan diri berbaptis dalam nama Yesus akan jalan pengampunan dosa. Dia harus diampuni ketika dia sudah berbaptis. Baru kemudian maka kamu akan menerima Roh Kudus. Ini 3 serangkai yang membuat orang menjadi Kristen sejati. Tapi banyak orang tidak mengalami hal ini, saudara sekalian. Pada waktu Tuhan Yesus dibaptis, tidak dikatakan bertobatlah engkau. Sebab Tuhan Yesus itu hidupnya kudus, dia anak Allah. Jadi tidak perlu dikatakan bertobatlah. Tapi berbaptislah dan penuh Roh Kudus, itu diikuti oleh Yesus. Tapi kalau manusia penuh dengan dosa, sebab itu diberitahukan bertobatlah, berbaptislah, maka engkau akan diberi karunia Roh Kudus. Saudara-saudara yang kasih, jadi hidup itu bukan hanya bertobat dan berbaptis. Tapi kami harus tahu setiap orang Kristen itu ada yang ketiga ini, yaitu penuh dengan Roh Kudus. Itu yang membuat manusia itu hidup teguh, hidup kuat, hidup yang tahan banting. Pencobaan macam apa juga iman kita teguh. Karena kita didiami oleh Roh Kudus. Inilah 3 hal ini yang membuat kita Kristen sejati. Kalau kita cuma bertobat atau berbaptis, tetapi kita belum menerima Roh Kudus, kita belum menjadi Kristen anak Allah. Kita cuma Kristen agamawi, tapi belum menjadi Kristen anak Allah. Jadi perlu kita sadari betul, apakah kita ini sudah jadi Kristen anak Allah atau belum? Karena pada waktu orang sebut penuh Roh Kudus, maka dia berseru, Aba, ya Bapa. Rohnya itu berseru, Aba, ya Bapa. Nah, ini yang seringkali kita tidak mengerti dan banyak orang Kristen melalaikan perkara ini. Sekalipun kita ini ya sudah memiliki iman yang besar. Sekalipun kita ini sudah menguasai doktrin-doktrin ajaran Alkitab. Kita mengerti, barangkali kita sudah sekolah teologi, bergelar master. Sekalipun kita sudah percaya benar Yesus, sekalipun kita mengerti doktrin-doktrin Alkitab, tetapi apabila kita belum penuh Roh Kudus, kita belum menjadi anak Allah. Ingat ini. Setiap orang mesti bertanya ke dalam diri sendiri, apakah aku sudah sepenuhnya 3 hal ini, bertobat, berbaptis, penuh Roh Kudus atau belum? Nah, saudara-saudara. Jadi saudara sekalian, ada yang belum bertobat, tapi sudah dibaptis. Kenapa? Karena di daerah mereka, misalnya di NTT sana, itu sekampung semua jadi Kristen, baptis. Tapi mereka tetap berbuat salah, berbuat dosa, curi ternaknya orang, ya, hidupnya tidak betul. Itu namanya belum bertobat, tapi sudah berbaptis. Nah, orang macam begini tidak mungkin penuh Roh Kudus, sebab orang penuh Roh Kudus itu Tuhan sendiri mau diam dalam hati kita. Allah itu kudus. Kalau kita hidup kudus, maka dengan sendirinya Tuhan masuk. Kalau kita mendengarkan suara hati yang dipimpin oleh Roh Kudus, maka sesungguhnya Allah itu senang diam di dalam kita. Karena itu banyak orang berpikir, saya mau minta didoakan pendeta supaya saya penuh Roh Kudus. Bukan itu.
Pendeta tidak bisa membuat engkau penuh Roh Kudus. Pendeta hanya mendorong, mengajarkan engkau masing-masing supaya kau penuh Roh Kudus, menyerahkan hidupmu kudus di hadapan Tuhan, mau mendengar firman Tuhan, mau mengikuti kehendak Allah. Maka sudah sekalian kita berbaptis, bertobat, berbaptis, penuh Roh Kudus. Nah, dalam hal ini sudah sekalian ada orang yang berbaptis saja, tapi tidak bertobat. Roh Kudus tidak mau diam dalam kita. Roh Kudus itu Allah. Jadi kalau disebut Roh Kudus itu Allah sendiri yang berwujud roh. Masa Tuhan mau hidup di dalam tubuh manusia yang kotor? Enggak. Sebab itu mari sudah sekarang kita mengerti yang dalam, bertobat, berbaptis, penuh Roh Kudus. Kalau sudah mau penuh Roh Kudus gampang. Sudah tahu orang yoga. Yoga suka samadhi. Tapi yoga itu berpusat kepada diri sendiri. Pikirannya tenang, hatinya tenang, berpusat pada diri sendiri. Tetapi kita ini sudah sekalian, kalau kita memuja Tuhan, bersendirian berbicara kepada Tuhan, pusatnya bukan diri sendiri, tapi pusatnya Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita menyembah Dia, menyendiri. Pasti Roh Kudus akan masuk dalam hidupmu. Pasti Roh Kudus ingin tinggal di dalam kehidupan yang suci itu. Hari ini kita punya tema adalah tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Artinya tubuh kita ini tempat Allah tinggal. Allah yang berwujud Roh Kudus. Coba saudara renungkan sebentar. Tubuhmu itu bait Roh Kudus. Allah mau tinggal di dalam hidupmu. Hebat. Kita baca 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Tidak sadarkah kamu bahwa kamu adalah rumah Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu? Banyak orang tidak menyadari ini. Rumah Allah, Roh Allah sungguh-sungguh mau diam di dalam kita. Saya dulu umur 16 tahun setengah dibaptis. Umur 17 tahun saya dipenuhi oleh Roh Kudus. Dari saat itu sampai saat ini, saya terus sudah sekali menyerahkan hidup ke dalam tangan Tuhan. Saya ingin terpelihara dalam kekudusan, supaya kalau Tuhan Yesus datang kembali, saya sudah siap dengan minyak. Lampu berisi minyak. Tidak mau saya jadi seperti perawan yang bodoh, tidak berjaga-jaga. Lampunya kehabisan minyak. Jadi ketika mempelai datang, dia kebingungan lagi cari mau beli minyak. Sudah tahu sekarang ini paling susah cari minyak. Baik minyak untuk masak maupun minyak solar kosong. Orang baru cari minyak, mempelai datang. Ketika mereka sudah memperoleh minyak, mempelai sudah masuk ke dalam ruangan pesta dan pintunya sudah tertutup. Lalu kemudian mereka bukakan pintu, bukakan pintu. Mereka terlambat datang.
Mereka tidak ikut dalam pesta sukacita kedatangan mempelai. Bayangkan itu nanti kalau Yesus sudah berdatang. Hari-hari ini saudara sekalian, ya perang di Ukraina kelihatannya negeri kecil itu. Tapi itu menurut Yeskil pasal 38, 39. Juga dalam kitab Wahyu disebut Gog dan Magog. Itu adalah bangsa-bangsa Rusia itu. Sudah tahu kalau Putin itu kayak orang gila. Sebab apa? Dia komunis. Dia nggak peduli. Dia nggak punya rasa kasih sayang. Asal ambisinya tercapai. Dia hantam saja. Pihak Amerika dan sekutu NATO tidak berani lancang kepada Putin. Sebab kalau melawan orang gila, itu berbahaya. Sekali dia pijet tombol, dunia ini berperang. Saya tidak tahu saudara sudah siap belum menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Saudara sudah siap hidup dalam kekudusan? Siap untuk diterima oleh Tuhan? Ataukah Tuhan berkata, enyahlah engkau hamba yang jahat. Aku tidak kenal engkau. Oh, saya sungguh-sungguh mendorong baik yang tua maupun yang muda. Jangan hidup gaya duniawi. Bersenang-senang itu hanya untuk hidup tubuh dan jiwa di dunia ini. Tetapi Tuhan mau saudara sekalian bukan tubuh dan jiwa saja. Tuhan mau roh kita yang hidup. Supaya hidup kita di dunia damai, sejahtera, sentosa. Sampai di akhirat. Sampai di hadapan Allah hidup kita sentosa. Hiduplah sederhana. Jangan neko-neko, jangan macam-macam saudara sekalian. Pelihara hidup kita. Dengar suara Roh Kudus yang selalu berbisik di batin kita. Agar kita berjalan dalam hidup kekudusan. Dengar itu baik-baik. Sehingga kita berkenan di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Tema kita itu memberitahu bahwa Allah berdiam di dalam tubuh kita. Tadi 1 Korintus 3:16 ulangi. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, rumah Allah, dan bahwa roh Allah atau Allah sendiri yang berwujud roh diam di dalam kamu. Terus kita baca ayat selanjutnya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milikmu sendiri. Kalau orang belum penuh Roh Kudus, dia itu rasa dirinya sendiri. Semau gue, apa saja dia buat. Tapi kalau kita sudah penuh Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, kamu bukan lagi milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dengan harga yang telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu itu. Enggak bisa kita sembarang. Enggak bisa. Mana mungkin sudah mempertahankan hidupmu sampai berpuluh-puluh tahun. 60, 70 tahun. Enggak bisa. Kecuali kalau Roh Kudus diam di dalam kita. Kita diteguhkan. Seringkali daging kita ini berbuat maunya yang salah. Daging ini membuat kita ini sudah sekalian
membawa kemauan kita. Tapi kalau ada Roh Kudus di dalam kita, Roh Kudus mengingatkan kita, sabar lagi, sabar lagi. Sebab kita menunggu Tuhan, ya. Dan Roh Kudus itu yang kita peroleh dari Bapa meyakinkan kita bahwa kita ini bukan milik kita sendiri. Bukan milik kita sendiri. Sebab kamu telah dibeli dengan harga tunai. Dibeli, ditebus oleh darah Yesus. Ketika dia mati di salib Golgota. Dan kau percaya itu. Maka segenap dosamu dihapus. Oleh karena itu, saudara sekalian, Allah diam di dalam kita. Allah diam di dalam tubuh kita. Harus kita apakan? Yang pertama, kita harus mengucap syukur kepada Allah. Bahwa tubuh kita ini dipilihnya untuk menjadi tempat kediamannya. Waduh, 1000 orang, berapa orang saja yang dipilih Tuhan mau diam di dalam tubuhnya. Jadi kalau kita ini sudah sekalian, tubuh kita yang dipilih Tuhan untuk menjadi rumah Roh Kudus, rumah Allah tinggal di dalam kita. Nomor satu, kita harus mengucap syukur Allah pilih kita. Banyak sekali tubuh kita ini bukan menjadi rumah Roh Kudus. Kebanyakan orang tubuhnya ini menjadi rumah kedagingannya. Das ich über alles. Aku di atas segala-galanya. Itu kedagingan. Nomor satu keinginanku. Jadi tubuhnya itu menjadi rumah roh kedagingannya. Si aku yang sombong, si aku yang egois, itu yang memerintah dalam hatinya. Pokoknya kepentinganku nomor satu. Keperluanku nomor satu. Enggak peduli orang lain. Aturan-aturan hubungan dengan orang lain ditabrak, dilanggar semau gue. Karena dia mementingkan diri sendiri. Itu namanya manusia yang tubuhnya menjadi rumah rohnya sendiri. Roh kedagingan. Ya. Tuan rumahnya yaitu si aku yang sombong, yang egois, mementingkan diri sendiri. Dalam Roma pasal 7 ayat 14 dan 15, sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, dijual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat. Tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku buat. Hukum Taurat yaitu agama itu mengajarkan perkara yang baik. Tapi kita ini bersifat daging. Hukum-hukum agama itu kita nggak bisa jalani. Sudah tahu bahwa di dunia ini orang beragama. Sekeliling saudara orang beragama. Tapi kalau dia sudah bersatu mau bunuh manusia itu rasanya halal membunuh orang itu. Rasanya suci membunuh orang itu. Apa yang aku buat, aku tidak mengerti. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku buat. Tapi apa yang aku benci, apa yang aku tidak sukai, itu yang aku buat. Nah, manusia itu tunduk ke dalam hukum kedagingan ini.
Kita tidak suka berbuat dosa. Tapi itulah yang kita buat, saudara sekalian. Nah, itu sebabnya kita mesti menyadari jangan sampai tubuh kita itu menjadi rumah daripada roh manusiamu sendiri, rumah kedaginganmu sendiri, rumah si aku yang sombong. Bahkan kalau kita lihat Roma pasal 8 ayat 5 sampai 6a, sebab mereka yang hidup menurut daging demikian memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut. Jadi dalam hidup kita ini ada dua macam kemungkinan. Kemungkinan kita menuruti daging kita. Kalau itu kedagingan itu adalah maut, kata ayat firman Tuhan. Enggak ada kompromi. Kalau kau melatih hidupmu terus dalam kedagingan, ujungnya maut. Sebab mereka yang menurut roh memikirkan hal-hal roh, ujungnya hidup. Ini satu pilihan yang pasti. Nah, yang kedua, saudara, tubuh itu menjadi rumah tinggal daripada setan dan iblis. Di dunia ini banyak sekali ilmu klinik-klinik, ilmu dukun-dukunan, ilmu setan-setanan, tenung, sihir. Kita baca dalam Matius 8 ayat 16. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu yang menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Dalam zaman Tuhan Yesus sudah banyak orang yang kerasukan setan. Iblis, setan menguasai kehidupan mereka. Zaman sekarang aja kita lihat di dalam dunia politik, di sekeliling kita banyak sekali orang-orang yang kerasukan setan. Kelihatannya manusia loh, tapi rohnya itu dirasuki oleh setan dan iblis dari kalian. Sehingga menghasilkan perbuatan-perbuatan yang jahat, yang ngeri, yang tidak beradab. Itu yang dibuat oleh mereka. Tapi rasanya mereka itu suci. Ini masalahnya, saudara. Nah, jadi tadi yang pertama kita mengucap syukur, ya, Allah sudi diam dalam kita. Yang kedua, mari kita merawat tubuh kita, sebab itu rumah Roh Kudus. Kita harus rawat, jangan disia-siakan. Kalau kita sadar Tuhan mau tinggal dalam kita, kita mesti rawat baik-baik. Baik secara jasmani maupun secara rohani, rawat tubuhmu itu. Nomor satu, harus bersih supaya sehat. Ya, harus bersih. Sehat. Panjang umur. Dulu saudara-saudara kita dari Kelapa Gading pergi ke Jambi. Di Jambi itu para dokter dan pengurus gereja masuk ke dalam satu kampung yang disebut suku anak dalam di daerah Jambi itu. Masuk ke kampung di dalam, suku anak dalam yang belum sama seperti orang umumnya. Seperti orang yang ada di hutan-hutan, itulah
suku anak dalam. Mereka tidak mandi, nggak mengenal mandi. Mereka tidak mengenal sikat gigi. Mereka tidak mengenal potong rambut. Badannya kotor, ya, dekil. Jadi rombongan dari gereja Kelapa Gading itu datang ke sana mengajari mandi, mengajari bawa sabun, pakai handuk, kemudian mencukur rambutnya supaya jangan panjang, jangan gondrong, saudara sekalian. Itu yang mereka lakukan kepada suku anak dalam. Sebab mereka itu kotor, tidak sehat, banyak penyakit, gampang mati. Itu suku anak dalam daerah Jambi. Jadi bagaimana kita harus menjaga tubuh kita itu bersih, saudara sekalian. Ya, jangan kotor. Kita harus bisa berpakaian yang rapi, ya, dan berpakaian yang pantas. Sebagai orang percaya, kita berpakaian jangan mendatangkan dosa. Jadi kalau kita berpakaian itu yang pantas, karena kita ini orang-orang percaya, bukan orang dunia. Ya. You can see kel, alias can see kelek, itu jangan ada dalam hidup kita. Pakai baju yang sopan. Dulu saudara sekalian, orang pakai celana itu ribut. Sekarang sudah biasa wanita pakai celana. Kira-kira 10 tahun yang lalu orang ribut bertengkar. Hanya karena pakai celana. Sekarang wanita pakai celana sudah biasa. Alasannya itu lihat encim-encim dari Tiongkok semua pakai celana. Tapi dulu pernah dianggap tidak pantas. Jadi sudah harus berpikir pantas-pantaslah. Jangan pakai pakaian laki-laki. Perempuan tidak boleh pakai pakaian laki-laki. Ada ayatnya. Jadi kita harus pantas membawa diri. Itu maksud Tuhan. Nah, sehat apabila kita mengkonsumsi makanan yang sehat. Jangan konsumsi makanan yang bukan makanan. Banyak orang mengkonsumsi makanan yang enak. Tapi sekarang saya sudah tua, sangat mengerti mengkonsumsi makanan yang baik. Tapi orang kan makanan yang enak. Apa yang dia makan? Babi, anjing, bahkan anjing orang diambil, dibikin makanan. Itu barang yang haram. Kalau sudah baca dalam kitab Imamat, babi, anjing, itu barang yang haram, saudara. Kelelawar, itu barang yang haram. Udang, kepiting. Orang yang suka makan udang pasti darah tinggi. Apalagi makan kepiting. Waduh, penyakitnya banyak. Banyak sekali. Ya kalau sudah mau makan, batasi. Sedikit banyak. Sedikit atau banyak. Sedikit halal, banyak haram. Jangan yang enak itu terus dimakan. Saya lihat ada orang suka sekali sama babi. Badannya gemuk. Di Nias, siapa ada yang dari Nias ini? Ada yang dari Nias? Itu orang Nias kalau makan babi luar biasa. Kenapa luar biasa? Saya ke Nias berkali-kali. Disuguhin rahang babi. Segojot
rahang babi. Sebab itu suguhan rahang babi itu sebagai simbol kehormatan. Kepala suku selalu diberi makan rahang babi. Lalu lemak babi. Saudara-saudara, babi di sana lemaknya kandel-kandel. Lemaknya lebih kandel dari ini, lebih tebal dari ini. Dan kalau dipotong itu makan enak banget. Waduh, saya pikir ini sumber kolesterol, sumber sakit jantung. Itu sebabnya di Nias itu tidak bisa panjang umur orang. 50, 60 udah mati. Sakit jantung, darah tinggi. Kita di sini punya guru, umur 56 tahun, udah meninggal bapaknya. Karena memang begitulah gayanya makan babi yang diharamkan oleh Alkitab. Tapi mereka makan begitu enaknya, saudara sekalian, ya. Apalagi kelelawar, udang itu enak, saudara. Tapi ingat, ya, jaga bait Allahmu supaya panjang umur. Sudah lihat enggak, saya ini menjelang 83 tahun masih berpikir sehat. Oleh karena saya menjaga makanan. Kepiting, jauhkanlah hal-hal yang macam begitu. Kerang, sudah tahu kerang. Dia kalau makan bagaimana caranya? Dibukanya. Dia tidak bisa berenang, dia ada di dasar laut. Nempel di pasir, di tanah, di dasar laut. Jadi seluruh kotoran-kotoran itu, kotoran dunia ini dimakan oleh kerang. Apa saja. Tapi Tuhan itu Maha Kuasa. Kerang itu dilengkapi, ya, dengan anti racun, sehingga dia itu bisa menolak racun-racun yang jatuh ke dalam tubuhnya. Tetapi saudara sekalian, manusia memakan kerang itu. Nah, kita tidak mempunyai alat anti racun itu. Dan itu sebabnya orang-orang yang gampang sekali makan kerang-kerangan, itu banyak penyakit. Sudah dicatat dalam ilmu kedokteran. Penyakit yang mematikan yaitu hepatitis A, B, dan C. Yang mematikan betul hepatitis B, levernya. C, wah berat itu. Itu gara-gara makan kerang. Itu diharamkan oleh Alkitab. Kita mesti mengerti, jaga tubuh kita itu. Tubuh kita itu bait Allah. Tempat roh Allah diam. Sebab itu jangan sembarangan kita makan hal-hal yang demikian. Makanlah makanan yang baik. Kalau kita membuka Alkitab, saudara sekalian, makanan yang baik itu, ya, coba kita baca, tambahkan sedikit Kejadian 1 ayat 29. Bisa ditambahkan? Itu apa yang dibuat oleh Tuhan buat tubuh kita pertama kali. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, segala pohon yang berbuah, yang buahnya berbiji, itulah menjadi makanan. Mau sehat? Lihat itu. Makanan yang paling sehat yang Tuhan berikan adalah tumbuh-tumbuhan yang berbiji, kacang-kacangan. Di seluruh bumi ada itu.
dan segala pohon-pohonan yang berbuahnya, ada buahnya berbiji. Pepaya kah, jambu kah, itu buah, tapi berbiji juga. Itu yang menjadi makananmu sehat. Nah, saya baru pulang dari Singapura. 2 minggu saya di Singapura. Tujuannya berobat. Berobat bagian perut nih. Istri saya juga sama. Dr. Cheng Yun yang biasa memeriksa saya di sana berkata, kamu tidak punya penyakit, cuma gaya makanmu saja yang salah. Saya orang Indonesia, gaya makan saya makan nasi lah. Dia bilang, buang semua nasi. Nah, jadi apa? Makan apel setiap pagi sama telur. Ada pepatah bahasa Inggris, an apple a day keep the doctor away. Satu buah apel sehari akan mengusir dokter-dokter dari dalam hidupmu. Nggak usah pakai dokter kalau kau makan buah-buahan. Jadi sejak saya ke dokter itu, saya pikir mungkin benar ini ya. Jadi saya dan istri belajar tiap pagi sarapan paginya apel. Benar. Benar. Sebelum itu saya mendapat surat dari adik saya. Kok katanya kalau ini perut ini macam-macam, kembung ini, makan setiap pagi apel. Sampai ke Singapura saya dibilang dokter buang nasi, makan apel. Saya tidak menyalahkan sudah makan nasi, masih muda, kuat, ususnya kuat. Tapi bagi istri saya yang 78 tahun, dan saya yang sudah 82 lebih, hampir 83 ini, buang. Jadi hari ini saya kalau makan pagi, apel setengah biji. Sesudah itu jam 10-an makan hapermut. Apa itu hapermut? Bahasa Inggrisnya apa itu? Hapermut, bahasa Belanda itu. Ada yang tahu bahasa Inggris hapermut? Hah? Oat, ya, oat. Ya, itu saja. Oat dimasak, kasih air, sedikit gula, nggak pakai susu. Paling enak dimakan sama ayam yang digodok tuh. Tim ayam, wah, hapermut, enak itu. Jadi di rumah saya nggak pernah berhenti makan tim ayam. Kasih lagi jamu-jamu Tiongkok. Ayam itu ya, ciapo. Itu saya makan. Siang saya makan sayur. Masak yang saya paling senang adalah beef stick. Sayur. Daging sedikit, sayur banyak. Segala macam sayur. Wortel, kentang. Ya. Buncis, itu enak sekali. Dan sekarang saya menjadi sehat. Ada 2 penyakit saya, yang satu dari perut, kedua dari kaki yang lemah, itu yang saya berobat. Sampai sekarang ini kaki yang lemah masih terus dalam proses penyembuhan. Itu oleh karena dari jantung ini beredarlah darah ke seluruh tubuh,
Tapi kalau darah itu sudah turun ke bawah, dia mesti kembali ke jantung. Nah, waktu kembali itu sudah sekalian tidak kuat. Ada klep-klep pengatup. Surut semprot masih ada klepnya. Surut semprot ada tahan. Ini lemah. Sehingga kaki ini sudah sekalian penuh dengan tumpukan besi, zat besi, air, dan itu yang menyebabkan bengkak. Tapi yang pertama soal makan, saya udah menang. Saya sudah sukacita. Sekarang kalau saudara ada yang kencing manis, keluarga, suruh datang ke rumah saya. Saya makan nasi yang bukan dari beras. Namanya porang. Bahasa Sundanya apa itu? Dede ada sini. Apa bahasa Sundanya? Hah? Hiles. Itu dia. Hiles itu di kebunnya dia dekat Banjar itu ada hiles. Bukan hilet. Hiles. Buah gitu banyak di Indonesia. Nah itu dikirim ke Jepang, oleh Jepang dibuat beras. Nah, jadi saya makan hiles yang sudah diolah. Bentuknya macam apa? Persis seperti nasi putih. Saudara-saudara yang mau nyoba hiles boleh datang ke rumah saya. Itu kadar gulanya 0%. Enggak ada saudara sekalian kencing manis di dalam hiles. Saya coba mengingatkan orang yang sudah umur 55 tahun ke atas, mesti mulai mencoba, jangan terus nasi. Ususmu tidak akan tahan. Akan mulai dokter ngasihnya lansoprazole, ya, pantoprazole itu buat membuang gas itu. Itu obat-obatan dokter. Tapi kan jangan pakai obat. Lebih baik merubah makanan kita. Nah, saya akan mengundang saudara kalau mau demo, ya. Nanti bagaimana itu melihat persis kayak beras. Memang harganya lebih mahal, 1 kilo 200. Tapi makannya dikit aja itu, nggak banyak. Masaknya pun gampang. Ditaruh aja di dalam satu takaran, kasih air kira-kira 1 jari lebih di atas. Biarkan saja air panas 20 menit udah masak sendiri, nggak perlu digodok. Banyak jalan untuk kita hidup sehat. Jadi jangan semata-mata kita makan menurut tradisi nenek moyang kita yang tidak sehat itu. Dulu saya pernah namu ke encim yang namanya di Cihideng itu Encim Tan Tiao It, paling tua di sini. Majelis gereja kita sini. Saya kalau waktu dia makan, saya datang, saya lihat makannya di daun pisang itu, pincuk. Kira-kira paling banyak 2 sendok nasi. Sampai saya itu berpikir ya, ini encim paling kaya di Tasikmalaya dulu. Kenapa makannya cuma 2 sendok? Dia pakai rumus, sedikit halal, banyak haram. Jadi kalau sudah nanti makan babi, pingin sedikit halal, banyak haram. Gitu. Makan udang, sedikit halal, banyak haram. Udang kepiting itu jauhin dah. 2 minggu yang lalu saya masih di Jakarta, anak saya bilang, ayo Pak, kita ke sana tuh. Mana? Itu makanan di sebelah sana tuh. Apa yang dimakan? Udang kepiting. Oh no, thank you.
Zaman sudah berlalu. Kue-kue, no. Jadi kalau saudara mau kirim saya, jangan kirim udang kepiting ya. Kirim kue juga percuma lah. Kirim sayur aja, buncis, sayur, ya, yang macam-macam begitu saya suka sekali. Dicocol sambal. Itu apa namanya yang suka dimakan itu, Dek? Yang hijau daun apa itu? Selada bokor. Oh ya tuh, 1 ton dikirim ke rumah saya masih habis. Itu cocol sambal. Itu saja makanan saya. Tapi ini masih sehat. Pikiran masih terang. Ya. Ini yang kita harus perhatikan dalam hidup ini. Ya. Makanlah sayur-sayuran, buah-buahan. Sesudah air bah, zaman Nuh, baru ada tambahan, boleh makan daging. Tapi itu bukan makanan pokok, makanan tambahan. Jadi saya beritahukan di Amerika, daging itu dominan sekali. Itu sebabnya penyakit yang paling tinggi di Amerika adalah sakit jantung. Tapi Indonesia bukan sakit jantung. Karena daging itu memang membawa penyakit. Misalnya goreng-gorengan. Kita mesti jaga diri. Di Indonesia itu yang paling senang goreng-gorengan. Aduh. Itu goreng-gorengan itu menyebabkan batu empedu, batu ginjal. Itu banyak sekali. Sebab endapan dari minyak jelantah itu bersembunyi kalau bukan di empedu, di ginjal, dari goreng-gorengan, saudara. Saya punya resep. Saya kalau mau tempe itu saya tidak goreng. Tahu itu saya tidak goreng. Tapi enak. Lebih enak dari digoreng. Tempe bacem. Nah itu dia. Ibu-ibu tahu tuh ya. Tempe bacem. Itu lebih enak daripada digoreng. Dibacem tidak pakai minyak goreng. Sekarang kita zaman minyak mahal, susah, nggak ada minyak. Saya ajari ibu goreng. Bagaimana cara goreng tanpa minyak? Gampang. Ambil daun pisang, taruh di situ. Barang yang mau digoreng, taruh aja di situ. Kalau baliknya itu plek gitu. Daun pisang itu sudah sekali gantinya minyak. Nggak usah antri minyak. Ya minyak susah, mahal lagi. Menjelang hari raya, waduh, semuanya bakal naik gitu sekalian. Nah, apalagi supaya tubuh kita sehat sudah sekalian. Jangan merajah tubuh kita. Tato, rajah. Itu coba Imamat 19 ayat 28. Jangan kamu menggoresi tubuhmu karena orang mati dan jangan merajah tanda-tanda pada kulitmu. Akulah Tuhan. Kalau yang sudah ada rajahnya, go. Ya. Jadi kita sudah dibarui oleh darah Yesus. Tuhan mengampuni segenap salah kita karena dulu kita tidak mengerti. Tapi kalau kita sekarang sudah mengerti, ya jangan kita berbuat itu sudah sekalian. Ya. Kemudian dikatakan lagi, ya tidak membelanjakan uang kita. Jangan pula merawat tubuh kita untuk memuaskan keinginan tubuh. Banyak orang yang keterlaluan kalau merawat tubuhnya. Roma 13 ayat 14 mengatakan itu. Tetapi kenakan Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu
untuk memuaskan keinginanmu. Ada pula orang yang terlalu merawat tubuhnya. Tubuh ini disayangi secara luar biasa, dipuja, didewakan. Kalau make up sudah sekarang, waduh luar biasa make upnya. Ya, yang mahal-mahal. Tapi saya perselidiki orang Indonesia itu segala sesuatu malas. Misalnya dia mendempul kulitnya ini ya, kemudian bagus pergi ke pesta. Tapi dia tidak membersihkan kulit ini sebagaimana seharusnya. Akhirnya kulit ini tertutup, tidak bisa bernapas. Dan itu sebabnya kulit wanita banyak yang rusak. Siapa yang suka dengan make up itu, kulitnya rusak. Saya tidak pernah make up loh. Sampai sekarang 82 lebih, sekarang hampir 83. Masih licin ini. Saya lihat pilih-pilih sabun. Sabun yang lembut itu adalah sabun Lux. Halus. Jadi kalau cuci sama sabun Lux ini bersih aja. Pakailah Lux. Dipakai oleh 9 dari 10 bintang film. Tapi jangan ganti-ganti. Kalau ganti-ganti, ya itulah. Lalu saya mengajarkan saudara cantik alami ini, ya, merawat tubuh kita yang pantas. Tidak membelanjakan uang kita kepada yang bukan makanan. Yesaya 55 ayat 2. Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan makanan, bukan roti? Dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Saya mau tanya, rokok mengenyangkan enggak? Yang tidak mengenyangkan, jangan belikan. Rokok. Alkohol mengenyangkan enggak? Tidak mengenyangkan. Jangan. Narkoba mengenyangkan enggak? Jangan. Tuhan bilang jangan membelanjakan uang untuk sesuatu yang bukan makanan. Haram hukumnya. Ya, tidak baik. Haram di sini artinya tidak baik buat tubuh kita. Lalu kemudian mari kita melakukan kegiatan-kegiatan yang pantas. Orang-orang kudus harus melakukan kegiatan yang pantas. Banyak sekali kegiatan yang tidak pantas. Misalnya dalam bidang olahraga, pilihlah olahraga yang baik. Yang menyehatkan badan. Olahraga yang jauh dari bahaya. Jauh daripada hal-hal yang membahayakan diri kita. Apa? Misalnya kita tahu kan bahwa balap motor, balap mobil, cross country, sudah tahu cross country, hutan dijelajahi sama mobil, lewat sungai segala macam. Ini mah orang-orang gila, orang tidak waras melakukan sport macam begitu. Tapi kebanggaannya begitu, ya. Lalu mereka apa? Bertanding. Mereka suka bertanding. Kalau olahraga itu jangan bertanding. Siapa yang olahraganya bertanding tidak sehat. Sebab kalau olahraga itu kita takut kalah, tertekan jiwa kita. Badan kita sudah tertekan, jiwa kita tertekan, nah itu rusak. Makanya olahraga itu jangan bertanding. Olahraga yang baik adalah jalan cepat. Itu jalan. Jalannya yang cukup, tidak bertanding dengan siapapun. Ini bertanding terus. Rudi Hartono, jago badminton Indonesia. Ya,
pada usia 46 tahun sudah operasi jantungnya. Karena dia pada waktu capek tubuhnya itu takut kalah, harus menang Indonesia. Demi gengsi, demi bangsa. Badannya rusak. Syukur sekarang sudah bertobat. Sudah tahu jadi apa dia sekarang. Jadi pendeta. Syukur. Jadi jangan sok-sok jago badminton, pingpong, tenis semua. Nggak ada yang sehat. Karena bertanding sudah sekalian. Apalagi yang tidak pantas bagi orang-orang kudus. Ya, tinju. Sudah tahu tak sejarahnya tinju? Tinju itu dimasukkan sport, sejarahnya adalah karena terlalu banyak orang suka bertinju. Jadi supaya mereka itu bertinju tidak ngawur, diadakanlah olahraga tinju. Jadi olahraga tinju itu bukan olahraga lalu sudah pilih. Itu orang-orang yang melakukan olahraga yang tidak pantas. Gulat, banting-bantingan. Apalagi gulat gaya Thailand. Waduh, tendang-tendangan, banting-bantingan. Itu bukan orang kudus punya pekerjaan. Taekwondo dan sebagainya. Waduh, ini semua sudah bukan olahraga. Sesuatu yang tidak pantas dilakukan oleh orang percaya. Jadi nomor satu tadi kita harus menghargai, ya, mengucap syukur, ya Roh Allah mau tinggal dalam kita. Nomor dua, kita harus merawat tubuh kita yang berharga ini. Dan nomor tiga, harus mengenakan tubuh kita untuk memuliakan Tuhan. Nah, tubuh ini harus sehat, harus panjang umur untuk memuliakan Tuhan. Kalau berpuasa, ikuti puasa. Ini sebentar lagi kita bulan puasa, tapi kita bukan semua umat Islam yang berpuasa. Umat Kristen itu ditulis. Orang Yahudi zaman dulu paling getol puasa. Mari kita ikuti. Saudara, puasanya tidak tahan 24 jam. Ya 12 jam aja dah. Ya, kalau yang tidak tahan 12 jam, ya beritahu sama Tuhan. Tuhan, saya akan puasa misalnya 7 jam saja. Saudara tidak tahan puasa, belajar sedikit demi sedikit, lama-lama banyak. Puasa itu menghentikan usus-usus kita. Jangan terus dipakai sehingga banyak penyakit. Orang yang suka berpuasa mengurangi makan itu sehat badannya. Ya. Saudara boleh datang di rumah saya melihat porang. Ya. Beras yang berasal dari buah porang. Hiles, kata Dede tadi. Di kebunmu ada hiles? Ada itu. Cuma dia tidak bisa kayak orang Jepang bikin jadi beras. Tapi di Jawa Timur, hiles itu sekarang sudah dibikin beras oleh orang di Jawa Timur. Kadar gulanya 0%. Saya ingatkan bagi orang yang sudah menjelang 60 tahun, 55 ke atas, sudah mulai mengenal hiles, porang, ya, makanan enak, masaknya tidak capek-capek, tinggal disendok, diguyur air panas, wah dimakan enak. Aduh. Supaya panjang umur. Sebab kita mesti menjaga. Kemudian kita mengenakan tubuh kita ini untuk memuliakan Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu.
harus kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Sebab bukan milik kita lagi. Kita sudah dibeli dengan harga tunai. Jadi supaya kita mengenakan tubuh kita itu, kita baca 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Tuhan mau kita dengan tubuh kita memuliakan Tuhan. Kudus. Jangan menyia-nyiakan tubuh kita. Ya. Yang terakhir, yang keempat, mempermuliakan tubuh. Mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus. Itulah ibadat kita yang sejati. Jadi kalau saudara mau persembahan yang sejati, bukan cuma mempersembahkan waktu, bukan cuma mempersembahkan uang, bukan cuma mempersembahkan pikiran, tenaga, menjadi pelayan musik, itu persembahan. Tapi persembahan yang kudus, yang berkenan, ibadah yang sejati. Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Kita bisa mempersembahkan, tetapi yang paling tinggi adalah supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Artinya seluruh keberadaan kita serahkan untuk dipakai oleh Tuhan. Saya mengambil keputusan itu pada usia 28 tahun. Ketika saya bekerja sebagai pemeriksa buku akuntan di Surabaya. Saya kena sakit liver. Tapi sebenarnya saya pernah bernasar tanggal 2 April 1956. 28 tahun yang lalu saya bernasar untuk siap menjadi hamba Tuhan kalau papa, mama, oma, engkong, Itio, keluarga saya yang ada di Kalimantan sudah bertobat dan dibaptis masing-masing. Saya rela mempersembahkan hidup. Sebab doa kerinduan saya supaya keluarga saya semua harus menjadi anak-anak Tuhan, dan Tuhan mengabulkannya pada tahun 1967. Dan itu sebabnya tahun 67 selanjutnya saya kena serang penyakit. Sampai Tuhan meyakinkan saya harus menyerahkan hidup. 1968 saya meninggalkan semua pekerjaan 5 perusahaan. Perusahaan kayu, perusahaan penggajian kayu, kopi, perusahaan pabrik teh, lagi 2 perusahaan yang lain. Ya, 5 perusahaan saya tinggalkan pada tanggal 30 Desember 1968. Saya berserah diri kepada Tuhan. Dan pimpinan gereja Betel waktu itu menempatkan saya. Dikirim ke Tasikmalaya. Saya tidak tahu Tasikmalaya itu macam apa. Tapi saya mempersembahkan tubuh saya sebagai persembahan yang kudus, yang patut, yang berkenan kepada Allah. Saya tidak miskin, saudara sekalian.
Saya tidak mencari uang. Saya dicukupi oleh Tuhan. Inilah persembahan yang kudus. Tuhan mau, ya. Ayatnya tadi kita baca sekali lagi. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, persembahan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Seluruh keberadaan gitu. Jadi saya sudah lebih dari 60 tahun tidak bekerja cari uang. Saya melayani Tuhan. Tapi ajaib, Tuhan itu mencukupkan hidup kita. Tidak berkekurang. Kalau toh kekurangan, kita menyesuaikan diri. Ada masa-masanya kita berkekurangan. Kita menyesuaikan diri. Tapi selalu Tuhan peliharakan kita. Nah, kalau kita sungguh-sungguh, ya, nomor satu, ini adalah bait Roh Kudus. Kita mengucap syukur kepada Allah. Sebab kita tidak dijadikan rumah yang egois diri kita. Tidak dijadikan rumah setan. Yang kedua, kita harus merawat harta yang berharga. Rawat. Sebab Tuhan mau tinggal dalam tubuh kita. Dengan makanan yang baik, olahraga yang baik, apa saja. Jangan merajah tubuh kita. Tidak membelanjakan uang kita kepada hal yang sia-sia. Ya. Pilih olahraga yang baik. Dan ketiga, harus mengenakan tubuh kita untuk memuliakan Allah. Gunakan tubuhmu untuk memuliakan Allah. Sebab kamu bukan milikmu lagi. Yang keempat, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus. Itulah ibadah kita yang sejati. Tuhan memberkati. Amin.